Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulullahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qaluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin wa ahliha finnar. Ikhwani fid din, a'azni Allah wa iyyakum rahimani rahimakumullah jami'an. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan kembali kajian pembahasan kitab Minhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi fid Din karya Al-Allamah Al-Faqih Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih dalam pembahasan tayammum. Ya, masih dalam pembahasan tayammum. Telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya tentang makna dan maksud dari tayammum dan hukum tayammum serta kapan seorang disyariatkan untuk bertayammum. Tayyib. Dan terakhir pembahasan kita adalah sifat at-tayammum, tata cara bertayammum. Ya, sudah kita jelaskan. Maka di sini Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala masuk ke pembahasan yang lain. Masuk ke pembahasan yang lain, yaitu tentang seorang yang berhadas, hadas asgar. Seorang yang berhadas, hadas asgar, dan seorang yang berhadas, hadas akbar. Amalan apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh seorang yang berhadas? Karena beliau sudah jelaskan pembahasan cara untuk menutupi hadas asgar, cara untuk bersuci dari hadas asgar dan akbar dengan air maupun dengan badal penggantinya, yaitu dengan tayammum. Beliau sudah jelaskan ini, maka beliau membahas tentang bagaimana orang yang berhadas, hadas asgar, apa yang tidak boleh dia lakukan kalau dia berhadas, hadas asgar. Dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang berhadas, hadas akbar. Tayyib.
Sebelum saya bahas pembahasan ini, sebenarnya pembahasan tayammum ini masih ada hal yang penting dijelaskan. Ya, saya tambahkan. Taib. Pembahasan yang penting untuk dibahas di pembahasan tayammum. Tafri'at, cabang dari pembahasan yang sudah kita jelaskan kemarin. Yaitu di antaranya di sini tambahan saya akan bahas tentang masalah seorang yang memiliki luka, ya. Seorang yang memiliki luka, apa yang dia lakukan dalam bertaharah? Apakah dia langsung bertayammum? Ataukah dia mencuci sebagian anggota wudunya, lalu mentayammumkan sisanya yang luka? Atau bagaimana? Nah, di sini ada dua pendapat di kalangan para ulama, yaitu man kanat bihi al-jarah. Seorang yang memiliki apa? Luka. Famada yaf'al? Apa yang dia lakukan? Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Iya, apakah dia harus menjamak, menggabungkan antara mencuci dan bertayammum? Iya. Apakah dia menjamaknya antara mencuci, antara asal dengan yang penggantinya, ya? Antara mencuci, apakah itu mandi atau berwudu, dia gabungkan dengan tayammum, ataukah dia tidak menggabungkannya? Taib, ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, yaitu pendapat yang tidak memperbolehkan menjamak antara kedua tohara ini. Tohara dengan menggunakan air atau tohara dengan menggunakan tanah. Tayammum, tidak boleh digabungkan antara tohara keduanya, baik menggunakan air ataupun dengan bertayammum. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Iya, pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Apa pendapat mereka? Yakni yang sedikit mengikuti yang banyak. Itu pendapat mereka. Tidak boleh Tidak boleh dijamak, digabung. Kaidahnya, ya, al-aqal yasba'u lil aktsar. Yang sedikit mengikuti yang apa? Yang banyak. Karena kalau ada orang yang luka, mungkin yang sehat, yang tidak luka lebih banyak dibandingkan yang luka. Atau mungkin sebaliknya, lukanya lebih banyak dibandingkan yang sehat. Nah, jadi kaidahnya mereka tidak boleh dijamak. Bagaimana maksudnya? Al-aqal yatsba'u lil aktsar. Yang sedikit mengikuti yang banyak. Itu kaidahnya saja, antum pegang. Rinciannya bagaimana? Idza kana aktsar jasadihi jarihan. Kalau di jasadnya ini lukanya lebih banyak, maka cukup dia bertayammum tanpa mencuci yang tersisa dari anggota badan yang sehat. Karena yang lebih banyak apa? Luka. Jadi kalau kaidahnya, kalau lebih banyak, yang sedikit ikut pada yang banyak. Kalau misalnya di jasadnya lebih banyak yang luka, ya, dia lebih mendominasi lukanya, walaupun misalnya juga tidak banyak, tapi lukanya ini parah, iya kan? Maka cukup dia apa tadi? Bertayammum, dan tidak perlu dia mandi, dan tidak perlu dia berwudu, mencuci yang tersisa dari anggota badan yang sehat. Dipaham? Ini pendapat pertama. Dan jika anggota badannya yang sehat itu lebih banyak, sedangkan yang sakit dari anggota badannya sedikit, maka apa yang dia perbuat? Ghasala, dia mencuci jasadahu, dia mencuci badannya, dia mandikah atau dia berwudu?
wa taraka mawdi'ul jarah, sedangkan anggota badannya yang luka dia biarkan. Dia tinggalkan, dia biarkan. Maksudnya cukup dia usap kalau memang ada perban di atasnya. Bisa dipaham? Cukup dia perban jika ada apa? Jika ada perban di atasnya. Kalau tidak ada perban di atasnya, maka dia apa tadi? Dia biarkan. Tidak usah diurus. Yang sehat saja yang dicuci. Dipaham? Yang sehat saja yang dicuci. Baik dia mandi ataupun dia apa? Dia berudu. Adapun yang luka itu yang sedikit, ditinggalkan saja. Ini pendapat yang lebih benar. Karena ada pendapat kedua nanti ya. Ya, antum ini penting sekali ini pembahasan. Karena di sini khilaf. Pendapat yang kedua, yaitu pendapat yang memperbolehkan menjamak. Yaitu mereka yang ajaza al-jama' bainal ghusl wa tayammum. Ya, jadi ada dua pendapat ya. Yang pertama, mana'ul jama'. Yang kedua, ajaza al-jama' bainal ghusl wal wudu' bitayammum. Pendapat pertama, mereka tidak boleh menjamak. Mana al-jama'? Mana al-jama' bainal ghusl wal wudu' bitayammum. Pendapat kedua, ajazal jama'. Mereka yang memperbolehkan menjamak antara mandi dan wudu. Bisa dijamak dengan apa? Bitayammum. Caranya bagaimana? Ini bagi pendapat para ulama yang memperbolehkan menjamak. Kata mereka, yaghsil as-sahih minal jasad wa yatayammamu anil majruh. Ini yang Anda perhatikan, itu di atas tidak terlalu. Sudah. Bagaimana maksud mereka menjamak? Dia mencuci yang sehat, mau dia mandi atau dia berudu, dia mencuci yang sehat dari jasadnya dan dia tayammumkan yang luka. Dipaham caranya nih? Jadi kalau misalnya dia sakit tangan kirinya, paham? Siku toh? Kan lengan kiri sampai ke siku ini anggota wudu yang wajib dicuci. Tangan kanannya sehat. Maka dia berudu, dia cuci semua yang sehat. Dia jamak lah. Dia cuci semua yang sehat. Kalau dia mandi junub juga nanti, dia cuci semua yang sehat. Nah, nanti giliran itu yang apa? Yang luka, dia ambil debu, lalu dia tayammumkan. Mau dia berudu, dia cuci karena berudu yang sehat. Mau dia mandi yang sehat. Jelas yang sakit dia apa? Dia tayammumkan. Kalau tadi dijamak beda ya. Yang boleh yang tidak boleh dijamak. Kaidahnya al-aqal yasba'u lil aksar. Dilihat saja mana yang lebih banyak. Kalau lebih banyak yang sehat, dicuci. Terus yang sakit, yatruk, dibiarkan. Kalau ada perbannya diusap. Kalau tidak ada, dibiarkan saja. Tidak dijamak ya. Iya. Pendapat yang kedua yang mengatakan dijamak ini, ya, yang jelas kapan ada yang luka, tidak bisa kena air, tidak dibahas itu banyak sedikit. Ya, yang penting ada yang luka, maka dia apa? Dijamak, ditayammumkan. Ini pendapat Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad. Jadi pendapat pertama ini pendapat Abu Hanifah, wa Malik. Ini pendapat Asy-Syafi'i wa Ahmad. Wa ikhtarahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini pendapat kedua dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Namun yang rajih,
Al-qaul tsani, al-qaulul awwal ya. Pendapat yang benar adalah pendapat yang keberapa? Yang pertama. Itu yang lebih didukung oleh dalil. Yaitu tidak apa? Tidak boleh dijama antara al-asal wal badal. Mana ul-jama' bainal asal wal jama' wal badal. Tidak boleh dijama' antara yang asal dengan penggantinya. Ini pendapat yang pertama lebih kuat. Iya. Apa alasannya? Apa alasannya? Alasannya la yasihhu syai'un. Ya. Tidak ada satupun yang sahih fi hadzal bab fi hadzal bab la yasihhu syai'un fi hadzal bab haditsun an Rasulillah. Alasannya karena tidak ada sesuatu pun dalam bab ini hadis yang sahih dari Nabi SAW. Yani tidak ada hadis yang menjelaskan tentang menjama. Karena yang ada itu kalau tidak mandi, yang ada tayammum, itu yang ada hadisnya. Kalau tidak bisa berwudu karena tidak ada air, atau karena ada air tapi dia tidak sanggup menggunakannya, yang ada apa? Tayammum, enggak ada yang digabung-gabung. Yang ada hadisnya seperti itu saja. Ada juga hadis sahabat yang sakit, dia tidak bisa menggunakan air. Nabi tidak memerintahkan dia gabungkan antara mandi dan apa? Tayammum, enggak ada. Maka justru yang zahir, yang nampak, mana uljama bainal asal wal badil. Tidak boleh digabung antara asal dengan penggantinya. Nah, sekarang saya bacakan hadisnya ya. Di sini ada 3 hadis yang kita bawakan yang menunjukkan ya, 3 hadis yang akan kita bawakan yang menunjukkan bahwa pendapat pertama itulah yang lebih nampak di atas kebenaran. Ya. Jadi kalau kita lihat kebenaran, kita tidak lihat siapa yang berpendapat ya. Kita lihat dulu dalilnya. Mana yang lebih kuat? Dengarkan ya, saya baca hadisnya ya. Hadis yang pertama adalah hadis kisah yang sering kita dengarkan dalam bab fikih, yaitu kisah ya perjalanan sahabat ya. Kisah perjalanan sahabat dalam sebuah safar. Seorang lelaki dari mereka tertimpa batu. Fashajjahu fi ra'si, akhirnya kepalanya apa? Pecah. Biasa dengar hadis ini tak? Sering sekali. Kepalanya pecah. Yang naasnya ini di malam hari, waktu dia pecah kepalanya, di malam harinya dia mimpi basah. Ini di safar ini ya. Di tengah perjalanan. Tengah malam mimpi basah. Ini orang kepalanya pecah. Maka di subuh hari sebelum dia mandi subuh, dia bertanya kepada temannya, yang jelas malam atau yang jelas sebelum subuh. Dia bertanya kepada sahabat yang lain. Hal tajiduna li rukhsah fi tayammum? Apakah kalian berpendapat saya ini ada keringanan untuk tidak mandi, tayammum saja? Maksudnya bertanya ya. Apakah saya ada rukhsah boleh tayammum? Qalu ma najidu laka rukhsatan wa anta taqdiru 'alal ma'. Mereka memberikan fatwa, kami tidak mendapatkan untuk merukhsah keringanan karena kamu sanggup menggunakan air. Di sini 2. Yang pertama kamu dapatkan air, yang kedua kamu masih bisa mandi. Nah, itu dikasih fatwa. Fagtasala famata. Maka dia mandi, akhirnya mati setelah itu. Falamma qalimna 'alal Nabi sallallahu akhbara bidzalik, ketika kami mendatangi Nabi mengabarkan hal itu, maka Nabi sallallahu marah. Qataluhu qatalahumullah. Sungguh mereka telah membunuh temannya sendiri. Mereka telah membunuh temannya sendiri. Ala sa'alu idza lam ya'lamu.
Tidakkah mereka bertanya jika mereka tidak tahu? Fa inna masyifa'ul as-su'al. Karena sesungguhnya bertanya itu adalah obat bagi orang yang ada penyakit. Ini kalau ada masalah, syifa'ul obat segala penyimpangan, obat segala kerusakan, obat segala penyakit adalah bertanya. Harus bertanya. Tidak boleh tidak bertanya. Inna makana yakfihi ayyatayammam. Padahal kata Nabi orang itu cukup bertayamum saja. Tidak perlu dia apa? Mandi. Iya. Di sini tidak ada isyarat bahwa kan kepalanya yang pecah. Mandi badannya, leher ke bawah, setelah itu dia tayamumkan kepalanya. Kan tidak. Kata Nabi cukup tayamum saja. Dia orangnya sakit. Nanti memberikan mudarat. Naam. Nanti memberikan mudarat. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dihasankan oleh Syekh Al-Albani dari hadis. Ini hadis ya Ibnu Abbas, riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah. Ya. Hadis yang kedua, riwayat yang kedua adalah hadis riwayat Ibnu Umar. Ibnu Umar berkata, "Idza lam takun 'alal jarah asaib ghasala ma haulahu wa lam yaksilhu." Kata Ibnu Umar, apabila di atas luka seseorang tidak ada asaib, tidak ada perbannya, tidak ada yang menempel di atasnya. Apakah menempel itu adalah perban atau obat? Kalau tidak ada yang menempel di atasnya, ghasala ma haulahu, cukup dia mencuci di sekitarnya saja. Walam yaksilhu, dan jangan dia cuci yang sakit. Dipaham ya? Riwayat lain, Ubaid bin Umair, seorang lelaki tertimpa janabah dan dia punya luka. Ditanya, maka beliau berkata, liyaghsila ma haulahu wa la yaqrab jarahatuhul ma'. Hendaklah dia cuci apa yang ada di sekitar lukanya saja. Ya. Dan jangan dia mendekatkan lukanya itu dengan menggunakan air. Yani yang sehat saja disiram air. Dan di sini enggak ada riwayat yang menjelaskan bahwa dijamak dengan apa? Tayammum. Yang bisa sehat itu yang dicuci, itu yang diwudukan, itu yang dimandikan. Kalau yang lain tidak bisa, maka tidak usah ditayammumkan, dibiarkan saja. Dan kalau dia berat menggunakan air seperti orang yang luka tadi, orang yang luka, walaupun dia junub, maka jangan dia bertayammum dan jangan dia mandi, cukup dia bertayammum karena ini berbahaya. Iya kan? Ini berbahaya. Kita masuk pembahasan kedua, dan ini semua pendapat tadi bersesuaian dengan pendapatnya siapa tadi? Ini dalil-dalil. Bersesuaian dengan pendapatnya siapa kira-kira? Abu Hanifah dan Imam Malik toh? Iya, enggak ada yang gabung-gabung. Taib. Enggak ada digabung-gabung antara mandi dengan tayammum, antara wudu dengan tayammum. Terus kita masuk masalah yang kedua, yaitu tentang permasalahan orang yang khawatir menggunakan air karena kedinginan. Bolehkah dia bertayammum ketika dia junub? Iya, musim dingin. Dia junub. Mau dia junub sengaja atau tidak sengaja, enggak ada masalah. Kan mungkin orang berpikir, ya, bagaimana ini? Kita mau junub tapi dingin. Nah, kita tidak bisa gunakan air. Boleh tidak orang junub? Tidak ada masalah. Iya kan? Tidak ada masalah yang seperti ini. Mau junub tidak? Kalau dia dingin, boleh tidak? Ini pembahasannya, boleh tidak menggunakan air kalau dia airnya dingin sekali. Sedangkan dia junub. Mau junubnya sengaja atau tidak? Boleh tidak menggunakan air yang dingin atau tidak bagi orang yang junub? Jawabannya boleh. Boleh dia tayammum kalau dia mengkhawatirkan dirinya disebabkan airnya apa? Dingin. Karena dia, kata para ulama, seimbang dan sama dengan orang yang sakit. Walaupun dia tidak sakit, tapi dia tidak tahan dingin. Ya.
Tapi dia mau junub, tak ada masalah. Kalau dia punya pemanas, maka ahsannya dia panaskan air. Taib. Ini pendapat jumhur ulama. Dipaham ya? Ini pendapat siapa? Jumhur ulama. Dalilnya banyak sekali. Di antara dalilnya adalah wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima dalam surah An-Nisa ayat 29. Ya. Surah An-Nisa ayat berapa? 29. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian. Sungguhnya Allah Ta'ala maha merahmati kalian. Dalil kedua adalah hadis kisah Amr ibn al-As. Ini kisah masyhur juga dalam kitab fikih tentang masalah tayammum. Kisah Amr ibn al-As lamma ba'atha fi ghazwati Dzat as-Salasil, ketika dia diutus melakukan peperangan yang dikenal dengan perang Dzat as-Salasil. Ihtalamat. Beliau bercerita ya, ihtalamtu fi lailatin baridah. Beliau bercerita bahwa saya bermimpi basah di malam hari yang sangat dingin sekali. Fa asfaqtu in iktasaltu, dan saya khawatir jika saya mandi saya akan binasa. Fa tayammamtu thumma shallaitu bi ashabi, maka saya pun bertayammum dan saya mengimami para sahabatku salat subuh. Jadi dia tayammum junub, lalu dia jadi apa? Imam. Kawan-kawannya tahu, oh, ini orang tayammum imam kita. Falamma qadimna ala Rasulillah, tatkala kami sudah tiba menjumpai Nabi SAW, sudah pulang dari jihad, dzakaru dzalikalah, mereka menceritakan perkara ini kepada Nabi SAW, maka Nabi bersabda, ya Amr, yakni Amr ibn al-As, ya Amr, sallaita bi ashabika wa anta junub, engkau jadi imam mengimami teman-teman padahal antum junub? Fakultu, maka kata Amr, dzakartu qaulahu ta'ala. Kata Amr, ya Rasulullah, saya mengingat firman Allah Ta'ala, wala taqtulu anfusakum. Itu alasannya Amr, kenapa dia apa? Tayammum. Jangan kalian membinasakan diri kalian, innallaha kana bikum rahiman. Fatayammamtu tsumma shallaitu, maka saya bertayammum, lalu saya salat. Fadhahika Rasulullah SAW walam yakul syai'an, maka Nabi SAW tertawa, tersenyum, dan Nabi tidak mengomentarinya sedikit pun. Ini namanya takrir, ya kan? Nabi mentakrirnya. Kalau seandainya ini tidak boleh, tidak mungkin Nabi diamkan, ya kan? Nabi SAW pasti apa? Menjelaskannya. Iya. Kalaupun misalnya kisah ini tidak benar, misalnya seandainya ada yang lemahkan di sini ya, maka kita katakan terlalu banyak dalil yang bisa kita gunakan. Di antaranya tadi ayat wala taqtulu anfusakum. Ada lagi firman Allah Ta'ala, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj, dalam surah Al-Maidah ayat 6. Allah Ta'ala tidak ingin menyusahkan kalian sedikit pun rasa berat atas agama ini. Jelas ya? Iya. Dan ini ayat ternyata disebutkan setelah disebutkannya pembahasan tayammum. Jadi itu tadi Al-Maidah ayat 6 yang saya bacakan. Ini ayat penyebutan sebelumnya yang dibahas masalah apa? Tayammum. Ya, coba Anda lihat nanti. Al-Maidah ayat 6. Ada itu kalimat ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak ingin memberatkan atas kalian agama ini. Jadi kalau dia susah, tayammum saja, tidak usah repot. Iya. Kemudian satu masalah lagi, baru kita masuk ke pembahasan penjelasan Syekh As-Sa'di. Itu seorang yang waktunya sempit. Waktu sholat sudah sempit. Ya. Law ista'malil ma', kalau seandainya dia menggunakan air, dia tunggu air, maka waktu sholat luput. Bolehkah dia bertayammum? Ya. Di sini ada dua pendapat di kalangan para ulama tentang orang yang waktu sholat itu sudah sempit. Kan seorang diwajibkan untuk mencari air. Jadi sini yang perlu dulu mau dibahas, sudah lewat. Kapan seorang boleh bertayammum? Masih ingat kapan seorang disyariatkan dan diperbolehkan bertayammum? Kapan? Idza lam yajidil ma', satu. Kalau dia tidak dapat
air. Yang kedua, yajidul ma, dia dapat air tapi dia apa? Khawatir menggunakan air. Apakah karena dia sakit atau karena dingin? Nah, kapan seorang dikatakan lam yajidil ma? Itu butuh dia apa? Butuh dirinci itu. Butuh dijelaskan. Apakah dia berdiri depan rumahnya, memandang ke depan, tidak ada air? Selesai? Kan tidak seperti itu. Seorang dikatakan lam yajidil ma, tidak mendapatkan air, itu ba'da tahari maksudnya. Setelah dia berusaha mencari air. Bukan dia nengok-nengok saja depan hidungnya, tidak ada air, selesai. Tidak. Kalau dia tidak dapat air, dia cari. Kalau dia dapatkan air dengan cara dibeli. Iya, itu pembahasan lain lagi pembahasannya. Dia tidak dapatkan air untuk dipakai bertaharah, baik taharah dari hadas akbar atau hadas kecil. Dia tidak dapatkan air kecuali air itu mesti dibeli baru bisa diambil, digunakan. Maka di sini dilihat kondisinya. Kalau dia mampu membeli air, wajib dia beli air. Karena tidak bisa dia memenuhi kewajibannya kecuali dengan membeli. Maka membeli ini hukumnya apa? Wajib, karena dia adalah wasilah untuk menegakkan kewajiban. Ma la yatimmul wajibu illa bihi. Ya, kalau kaidahnya bahwa wajib. Apa saja yang kewajiban itu tidak bisa sempurna tanpa dia, maka wasilah itu berubah jadi wajib. Kalau dia mampu membeli, tapi kalau dia tidak mampu membeli, maka tidak ada kewajibannya dia beli itu air. Bisa dipaham ya? Nah, sekarang setelah kita jelaskan bahwa seorang dikatakan tidak mendapatkan air, itu nanti setelah dia berusaha semaksimal mungkin untuk mencari air. Memang air di rumahnya nggak ada, sumurnya kering. Ke rumah tetangganya kering. Dia cari di kampung yang ada air di sekitarnya, kering. Pergi ke sungai lagi, kering juga sungainya. Sumurnya kering, pokoknya nggak ada air. Dia sudah berusaha, nggak ada air. Atau misalnya dia safar, kan bisa saja kan? Dia safar. Nah, sekarang orang safar ini jarang tidak ada air ya. Orang safar kalau dulu itu beda. Orang safar di padang pasir, ya nggak ada air. Mau dia menggali di situ, tidak mungkin dia bikin sumur bor pakai tangannya. Kalau sekarang orang safar paling kemana? Ke Makassar. Di pertengahan jalan itu penuh air. Iya, tapi tidak apa-apa lah, kita bahas saja. Pokoknya nggak ada air. Nah, sekarang kalau dia berusaha mencari air, pasti batasnya nanti ada. Di mana batasnya? Sampai waktu sholat. Kalau dia sudah cari air, misalnya dia mau sholat duhur, paham ya? Sholat duhur, dia cari air. Sudah 3 jam dia cari air. Sudah mau masuk sholat asar. Bolehkah dia bertayamum di situ setelah dia berusaha? Ataukah dia tunggu nanti betul-betul masuk waktu sholat asar, baru tayamum? Ataukah dia khawatir keluar waktu duhur, dia tayamum segera? Itu ada 2 pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama, la yajuzu lahu tayammum wa infatal waqt. Pendapat sebagian para ulama yang pertama, tidak boleh bagi dia bertayamum meskipun ya wa infatal waqt, meskipun waktu itu luput. Iya. Ini pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Abu Yusuf. Ya, pendapat Syafi'iyah, pengikut mazhab Syafi'iyah, Al-Hanabilah, pengikut mazhab Hanabilah, Imam Ahmad dan Abu Yusuf. Abu Yusuf ini, anda tahu Abu Yusuf? Sahabat Abu Yusuf? Abu Yusuf itu terkenal ulama ahli fikih. Temannya Imam Abu Hanifah. Ya. Sering sekali disebutkan namanya nih, Ar-Rafi'i, sering disebutkan ya. Sahabat Ar-Rafi'i? Ar-Rafi'i ini ulama ahli fikih terkenal, pengikut mazhab Syafi'iyah. Abu Yusuf. Ya. Itu terkenal. Jadi ini pendapat yang pertama, tidak boleh dia bertayamum meskipun luput apa? Waktu. Iya. Sedangkan pendapat yang kedua, ini pendapat yang pertama, ada juga dalilnya, ya. Pendapat yang kedua, disyariatkan bagi dia bertayamum dan dia tetap sholat.
qabla khurujil waqti, sebelum keluarnya waktu. Berarti dia apa? Bertayam saja. Ya, sebelum keluarnya waktu dia bertayamum. Setelah dia berusaha mencari, maka disyariatkan dia di situ bertayamum dan dia tetap salat dengan itu sebelum keluarnya apa? Waktu salat. Ini pendapat ashabur ra'i, Daud Ad-Dhahiri dan DKK ya. Daud Ad-Dhahiri itu banyak teman-temannya juga. Seperti Ibnu Hazm, itu ashabur ra'i. Bukan ya? Ashabur ra'i, ahlur ra'i itu Abu Hanifah ya. Ashabur ra'i Abu Hanifah. Kalau Abu Daud Al-Zahiriyah, iya, Al-Zahiriyah. Yaitu para ulama yang mengambil zahir-zahir hadis dan ayat. Siapa Al-Zahiriyah? Abu Daud Al-Zahiri dengan Ibnu Hazm. Itu yang dikenal dengan Al-Zahiri. Pendapat ulama yang sering mengambil zahir dalil. Kalau ashabur ra'i Abu Hanifah. Ini pendapat Al-Auza'i, Imam Malik, Ibnu Hazm, dan ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Dan ini pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran. Insyaallah ta'ala. Baik. Ini yang diterangkan oleh Syekhul Islam bahwa yang sahih dari pendapat para ulama, boleh dia bertayamum ya setiap apa yang dia khawatirkan luputnya waktu. Apa likulli ma yakhafu ya fautuhu kal janazah wa salatul id ya mimma yakhafu fawatuhu. Jadi boleh dia bertayamum untuk setiap perkara yang dia khawatirkan luputnya, seperti salat jenazah. Jangan sampai dia luput, maka dia bertayamum saja segera. Ya tak? Karena salat jenazah ringkas. Salat id, orang sudah mau takbir, dia baru lari datang, lambat mandi, lambat bangun. Nah, boleh dia tayamum. Kalau dia khawatir luput apa? Luput dari salat, boleh dia tayamum. Iya. Boleh dia tayamum. Fa inna salata bitayammum khair min tafwitis salah. Alasannya kata Syekhul Islam, karena salat dengan bertayamum itu masih lebih baik dibandingkan dia luput dari apa? Dibandingkan dia luput dari apa? Salat. Jadi kalau misalnya salat duhur sudah dia cari-cari, khawatir waktu akan keluar, lebih baik dia bertayamum daripada dia salat tidak bertayamum. Iya kan? Iya. Tak boleh dia sengaja mengeluarkan waktunya. Cuma nanti kalau dia berudu, apa dia bertayamum? Ini masalah tafri'at lagi, cabang dari pembahasan ini. Cabang dari pembahasan ini. Kalau dia sudah bertayamum, sudah keliling cari-cari air, bertayamum. Tunggu air keluar dari bak, dari keran air, enggak ada yang keluar. Maka salatlah dia di waktu zuhur yang masih ada waktu. Misalnya dia salat jam 2 atau setengah 3 setelah dia keliling cari air. Dia salat. Di pertengahan salatnya dia mendengarkan air keluar. Langsung lancar. Dia hentikan salatnya atau dilanjutkan? Hah? Bagaimana itu? Sementara syariat perintah bertayamum itu jika dia tidak dapatkan air. Kalau dapat air, maka dia harus menggunakan air. Iya. Dia lanjutkan sholatnya atau lalu dia pergi berwudu, ya, lalu dia kembali sholat. Jawabannya tergantung. Kalau dia masih ada waktu, maka dia berwudu. Masih ada apa? Waktu sholat, maka dia gunakan air. Tapi kalau waktunya sudah habis, maka tidak perlu dia menggunakan air lagi. Bahkan tayamumnya sudah apa? Sudah syah. Itu yang saya ketahui. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Lalu kita lanjutkan pembahasan penjelasan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Di perkataan beliau, lihat di matan, di kitabnya. Wa man alaihi hadathun asgar lam yahilla lahu. Di situ sebenarnya titik 2 ya. Sebagaimana di kitab Ad-Dalil. Dan barang siapa yang berhadas hadas asgar, hadas kecil, maka tidak halal bagi dia untuk titik 2. Yang pertama, tidak boleh bagi dia untuk salat. Ini jelas sekali ya. Orang yang berhadas asgar ya jelas tidak boleh salat. Karena Nabi SAW bersabda, la yakbalullahu salata ahadikum idza ahdatha
hatta yatawadda. Ya. Tidaklah syah salat salah seorang di antara kalian. Allah Ta'ala tidak menerima salat salah seorang di antara kalian jika dia berhadas sampai dia berwudu. Ya, semisal di sini banyak. Apalagi tohara itu adalah syarat syahnya salat. Jadi ini yang beliau jelaskan, diharamkan bagi orang yang berhadas asghar. Yang pertama, tidak halal dia salat. Tidak halal di sini berarti haram maksudnya ya. Iya. Dipaham? Tidak halal, lam yahilla di sini maksudnya tidak halal, maksudnya apa? Haram. Dia salat kalau dia berhadas asghar. Makanya kalau ada orang yang tahu dirinya berhadas, lalu dia pergi salat, apa hukumnya? Apa hukumnya ini? Haram dia melakukan perbuatan itu. Itu namanya dia bermain-main dengan salat. Iya. Tidak halal bagi dia untuk salat. Maksudnya haram. Karena dia bermain-main dengan salat. Ini faedah pertama. Faedah yang kedua, kalimat di sini tidak halal bagi dia untuk salat dalam kondisi dia berhadas asghar. Ini jika dia mampu bertohara. Jika dia mampu apa? Bertohara. Iya. Salat fardu kah? Atau salat sunnah kah? Bahkan sampai salat jenazah wajib juga bertohara menurut pendapat jumhur. Karena para ulama khilaf tentang salat jenazah itu. Ma'ruf ya, kisah salat jenazah ini para ulama khilaf ya. Kalau jumhur ulama mengatakan salat jenazah itu tetap wajib bertaharah. Tidak bisa berwudu ya tayammum. Adapun Imam Abu Hanifah beliau berpendapat tidak wajib. Tidak wajib bertaharah kalau salat apa? Jenazah. Dan ini pendapat yang marjuh, pendapat yang lemah. Jadi maksud kalimat beliau tidak halal bagi orang yang berhadas asghar, haram baginya untuk salat jika dia berhadas. Ini jika dia mampu bertaharah dari salat fardu, salat sunnah dan salat jenazah. Ya, dia mampu berhadas. Dia mampu bertaharah dari hadas asghar dan hadas akbar. Iya. Adapun kalau dia tidak mampu, kan tidak. Ya, pembahasan sudah dibahas di pembahasan tayammum. Tidak mampu dia bertaharah dengan menggunakan air, maka dia bertayammum. Kalau tidak mampu bertayammum, saya bahas ini pembahasan faedah ketiganya ini ya. Kan dikatakan haram dia salat dalam kondisi berhadas. Bagaimana kalau dia tidak sanggup bertaharah dari hadas besar dan kecil? Tidak mampu menggunakan air dan tidak mampu menggunakan debu dan tanah. Dan itu dibahas oleh para fuqaha. Salat atau tidak itu? Kalau dia tidak mampu menggunakan keduanya, dokter bilang tidak boleh sentuh air. Tambah parah, apalagi kalau sentuh debu dan tanah. Tidak boleh menggunakan air dan tidak bisa menggunakan apa? Tanah. Iya. Atau misalnya dia sakit, tidak boleh disentuhkan air dan tidak boleh disentuhkan tanah, tidak boleh injak tanah. Tidak mampu menggunakan keduanya. Gimana hukumnya? Kata para ulama, dia tetap wajib untuk salat. Walaupun dia tidak sanggup bertaharah dengan kedua-duanya, tetap dia apa? Tetap dia wajib untuk salat. Tidak ada alasan tidak salat. Tidak ada alasan. Tetap dia wajib apa? Salat. Nah, jelas ini? Apalagi kalau orang yang sakit mengeluarkan hadas, kencing dan buang air besar di celana. Sakit di rumah sakit ya. Meskipun dia berwudu atau diwudukan, meskipun dia ditayammumkan, karena kalau dia tidak bisa berwudu sendiri, diwudukan, tidak bisa diwudukan, ditayammumkan oleh siapa? Keluarganya. Tapi dia keluar najisnya. Kita katakan ya, lebih-lebih ini tetap lebih wajib apa? Lebih wajib salat. Iya kan? Karena masih bisa ditayammumkan. Tapi kalau tidak bisa lagi berwudu, tidak bisa menggunakan air, tidak bisa menggunakan tanah, ini saja tetap wajib apa? Salat. Walaupun dia tidak bertaharah, tetap dia wajib salat. Tidak ada alasan. Nanti orang tidak salat itu kalau sudah mati. Selama dia masih punya perasaan, tetap dia wajib apa?
salat. Ya. Kalau misalnya dia tidak salat karena keluarganya teledor, jangan dikasih salat, kasihan sakit. Maka yang tanggung dosanya itu yang sehat. Itu yang jaga itu. Yang cuma berjaga saja. Dia jaga, dia makan rotinya dengan susunya. Baru orang tiba salat, biar kami saja itu, kasihan itu. Dijaga kami saja terus, jangan dikasih salat. Kasihan. Antum yang kasihan, kasih habis kuenya. Baru antum tidak kasih salat orang, kasihan dia meninggal di atas apa? Tidak salat. Harusnya antum tuntun dia. Sekarang waktu salat duhur. Antum tayamumkan dia. Kasih tahu ini sekarang salat duhur. Tidurlah dengan perasaanmu saja. Sambil salat sekarang baca Al-Fatihah. Walaupun dia tidak bisa membaca Al-Fatihah. Tapi perasaannya dari dalam hatinya dia baca Al-Fatihah. Kan bisa itu. Baca Al-Fatihah. Sekarang ruku. Subhana rabbiyal azim. Perasaannya saja. Selama dia masih ada akal, masih bisa berpikir, maka dia tetap wajib salat. Nanti kalau sudah hilang akalnya, pingsan atau sudah mati, baru dia tidak salat. Adapun sisanya dia tetap wajib salat. Walaupun dia di sini dikatakan tidak halal bagi orang yang berhadas asgar untuk salat. Ini kalau dia tidak sanggup. Ini kalau dia sanggup maksudnya ya. Dia sanggup bertaharah, lalu dia tidak bertaharah, haram dia salat. Tapi kalau dia tidak sanggup bertaharah, hadas akbar, hadas asgar, tidak sanggup menggunakan air, tidak sanggup menggunakan tanah, tayammum, maka dia tetap apa? Tetap wajib salat. Dipaham ya? Iya. Dan ini sama dengan wanita yang haid. Ya. Tidak halal bagi dia untuk salat. Sama dengan wanita yang haid ya. Ini kan tidak suci wanita haid. Tidak mungkin dia salat. Kalau dia salat, hukumnya apa? Haram. Iya. Dan kalau dia misalnya sudah suci, tidak ada kewajiban bagi dia untuk mengqadha salat bagi wanita yang haid. Tidak perlu dibayar. Karena memang salat itu tidak diqadha. Yang diqadha itu apa? Puasa saja wanita yang haid. Dan ijma' para ulama bahwa salatnya wanita yang haid dan nifas itu hukumnya haram. Itu ijma'. Haram dia salat. Dan tidak wajib baginya mengqadha. Itu ijma'. Itu ijma'. Kita masuk yang kedua. Wala ayyatufa bil bait. Dan demikian pula tidak halal untuk salat dan tidak halal pula bagi orang yang berhadas asgar, tidak halal bagi dia untuk tawaf di Baitullah. Alasannya sudah pernah berlalu ya. Lihat taklikat nomor 2 di kitab antum Ad-Dalil. Hadisnya adalah hadis Abu Hurairah. Bukan ya. Taklikat nomor 3. Taklikat nomor 3 yaitu hadisnya Ibnu Abbas marfu'an, secara marfu' sampai kepada Nabi. Beliau SAW bersabda, "At-tawaf bil bait salatun." Salat di Baitullah seperti apa? Salat. Jadi tawaf di Baitullah, tawaf ini diibaratkan oleh Nabi sama dengan salat. Illa anna Allah ahalla lakum fihi al-kalam. Hanya saja bedanya di tawaf itu Allah Ta'ala menghalalkan untuk kalian berbicara. Faman yatakallam, maka siapa yang berbicara di kondisi dia bertawaf, fala yatakallam illa bi khair. Maka jangan dia berbicara kecuali dengan apa? Kebaikan. Baik. Hadisnya ini sudah pernah berlalu ya? Sudah lewat bersama kita. Jadi tawaf tidak diperbolehkan bagi orang yang berhadas asgar. Maka ahsannya dia apa? Ahsannya dia berwudu. Iya. Dan di sini khilaf kemarin ya. Iya, khilaf kemarin. Bahwasannya orang yang mau tawaf wajib tidak dia berwudu, kita katakan sunnah, tidak wajib. Iya, sudah kita bahas kemarin.
Sunnah dia berwudu. Karena kita sudah tetapkan kemarin pendapat yang lebih kuat bahwa tidak ada kewajiban untuk berwudu kecuali untuk salat saja. Adapun selainnya hukumnya sunnah. Mau baca Quran, sunnah dia berwudu. Ya kan? Mau dia menyentuh mushaf, sunnah dia berwudu. Mau dia tawaf, sunnah dia berwudu. Ya kan? Mau berzikir secara umum, sunnah dia berwudu. Kecuali salat, itu saja yang wajib. Iya. Apalagi yang ketiga kata beliau, wala yamassal mushaf. Dan tidak boleh dia menyentuh apa? Mushaf. Nah, ini yang ketiga. Tidak boleh bagi orang yang berhadas asgar menyentuh mushaf. Dan ini sudah kita bahas atau belum? Sudah. Dalil yang mengatakan tidak boleh menyentuh mushaf bagi orang yang berhadas asgar, apalagi hadas akbar, ya. Itu ada dua pendapat di kalangan para ulama kemarin, ya. Dan mayoritas para ulama mengatakan apa? Haram. Haram menyentuh mushaf bagi orang yang berhadas asgar dan akbar. Haram untuk membaca Al-Quran. Bahkan membaca Al-Quran juga haram bagi orang yang berhadas akbar dan hadas asgar. Dan juga haram dia al-lubuth. Al-lubuth tinggal di masjid. Tidak boleh tanpa wudu. Haram. Jelas? Namun pendapat yang lebih kuat boleh. Sudah kita bahas tak? Ya, apa kaidahnya kemarin di sini? Semua hadis dan ayat yang menyebutkan tentang haramnya membaca Al-Quran bagi wanita yang haid dan nifas serta junub, haram membaca mushaf, baca Quran, haram menyentuh mushaf, 2, haram tinggal di masjid kecuali berlalu saja boleh. Ini 3 ini, ya. Haram dia baca Quran, berzikir secara umum, bukan cuma baca Quran, ya, berzikir tidak boleh juga. Berzikir tidak boleh, haram bagi orang yang itu tadi, yang junub, yang apa lagi, haid dan semisalnya. Haram menyentuh mushaf dan haram tinggal di masjid. Kita katakan semua dalil yang mereka sebutkan ada yang sahih bila sharih. Ayatnya dan hadisnya ada yang sahih, tapi tidak sharih menunjukkan itu. Tidak sharih menunjukkan bahwa itu terlarang. Ada lagi yang sharih tapi bila sahih, tidak sahih lagi. Itu saja kaidahnya antum pegang. Dan ini hadisnya sudah saya bahas kemarin, ya. Lengkap sudah kita jelaskan semua. Ya, yang paling tinggi yang mereka sebutkan dalil 2 kemarin. Saya sudah tulis tak? Ya, yaitu ayat firman Allah dalam surah apa? Al-Waqiah. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illa al-mutahharun. Sudah kita bahas. Ya. Iya. Di sini ada 7 penafsiran para ulama tentang la yamassuhu illal mutahharun. Kalau ada 7 penafsiran seperti ini, maka kita tidak boleh apa? Tidak boleh kita menentukan makna pada penafsiran para ulama tentang ayat ini sama dengan Al-Qur'an, sama dengan hadis la yamassul Qur'an illa tahir. Hadisnya sahih. Tidak boleh. Ini ada banyak penafsiran para ulama tentang ayat dan hadis ini. Tidak boleh kita menentukan makna kecuali ada dalil yang menunjukkan tentang hal itu. Dan justru yang ada dalil menunjukkan bahwa seorang muslim itu suci. Tidak ada yang boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Wanita yang haid najis atau suci? Tidak ada. Bahkan kalau dia junub, Nabi ketemu Abu Hurairah di jalan. Kata Abu Hurairah, kata Nabi, dari mana antum ya Abu Hurairah? Kenapa antum hilang tadi? Kata Nabi, tadi saya junub ya Rasulullah. Saya tidak suka berjumpa denganmu dalam kondisi junub. Apa kata Nabi? Subhanallah, innal mu'min la yanjus. Padahal dia junub. Kata Nabi, subhanallah, mukmin itu tidak najis. Berarti apa? Suci. Nah, sekarang kata Syalbani, baca nih hadisnya itu. La yamassul Qur'an illa tahir. Orang junub suci atau najis? Suci. Walaupun dia junub. Jadi tidak boleh antum maknakan itu tahir di situ. Tidak boleh kita maknakan itu kalimat tahir dengan apa?
tahir minal hadas akbar wal asgar. Dipaham tak? Tidak boleh antum berkata la yamassul Qur'an illa al-mutahharun. Oh, al-mutahharun mutahharun minal hadas akbar wal hadas asgar. Oh, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Tidak boleh antum terjemahkan langsung seperti itu. Karena ada para ulama yang menafsirkan al-mutahharun pada ayat dengan at-tahir pada hadis la yamassul Qur'an illa tahir. Ada yang menafsirkannya mukmin di situ. Iya kan? Ada menafsirkan tahir di sini mukmin. Jadi kalau diterjemahkan la yamassul Qur'an illa mukmin. Walau kana junuban. Iya kan? Itu hadisnya Abu Hurairah. Ini kalau mau disebutkan hadisnya banyak sekali nanti. Kisahnya Aisyah juga waktu tawaf, waktu apa? Waktu dia haid di musim haji. Katanya saya haid. Kata Nabi, if'ali kullama yaf'alul hajj. Lakukan semua amalan yang dilakukan oleh orang yang haji, kata Nabi kepada istrinya Aisyah. Illa, kecuali jangan kamu tawaf di mana? Di Ka'bah. Itu saja. Sisanya lakukan semua. Apa yang dilakukan oleh orang yang haji? Masuk keluar masjid tidak. Kalau seandainya dilarang, seperti kata mereka ya kan, pendapat yang mengatakan tidak boleh wanita haid masuk masjid, haram. Terus Nabi SAW melakukan kepada istrinya, beliau kasih fatwa, lakukan semua yang dilakukan oleh orang yang haji kecuali tidak boleh tawaf di Ka'bah. Sedangkan orang yang melakukan haji itu ada bacaan Quran, ada kan? Ada zikir, ada juga doa kan? Dan sudah pasti masuk masjid. Kalau seandainya tidak boleh, kenapa Nabi tidak mengatakan bahwa jangan kamu masuk masjid, karena itu haram. Misalnya ya, karena kamu haid. Tidak ada. Justru yang ada itu dalil-dalil kebalikan. Wanita yang tinggal di masjid Nabi SAW, wanita haid, itu bertahun-tahun. Ada hadisnya juga kan? Tinggal di masjid bertahun-tahun. Tidak pernah Nabi mengatakan anti kalau haid, ukhruji, keluar dari masjid, nanti suci baru masuk. Tidak ada. Padahal wanita itu fitrahnya pasti haid. Tidak mungkin dia tidak haid. Ya kan? Maka boleh saja dia masuk masjid walaupun dia haid. Mau masuk itu kalau ada hajat ya, masuk masjid perempuan haid boleh. Kalau mau ada hajat, mau taklim, mau mengajar anak-anak, ya kan? Ada hajatnya, masuk saja. Yang penting tidak mengotori masjid. Iya. Menyentuh mushaf. Yang penting kalau bisa dia menggunakan pelapis untuk keluar dari khilaf. Iya. Jadi saya kira terjawabkan semua ini penjelasan beliau. Jadi yang ketiga, tidak halal bagi siapa? Tidak halal bagi orang yang berhadas asghar, tidak halal bagi dia untuk menyentuh mushaf. Jawabannya sudah selesai. Lanjut, wa yazidu man alaihi hadasun akbar, dan ditambahkan lagi bagi siapa yang berhadas akbar, tidak boleh dia satu, la yaqra'u syai'an minal Qur'an, tidak boleh dia membaca sedikit pun dari Al-Qur'an. Dalilnya itu semua tadi yang saya sebutkan itu. Di situ kita putar-putar. La yamassul Qur'anillah mutahharun atau semisal dengannya. Ya, ada hadis lainnya lagi di sini ya. Ada hadis lainnya. Taib. Apa yang kedua, tidak boleh bagi orang yang berhadas akbar selain tidak boleh membaca sesuatu pun dari Al-Qur'an, wala yalbas minal fil masjid bila wudu. Tidak boleh dia duduk-duduk di masjid tanpa dia apa? Berwudu. Iya. Jadi tidak boleh bagi orang yang berhadas akbar mencakup haid dan nifas serta apa? Junub. Mau junubnya berhubungan badan atau junubnya karena mimpi atau karena tafakkur atau semisal dengannya. Ya. Kalau misalnya dia junub di masjid. Kalau pendapat ini, kapan dia junub? Wajib dia keluar dari masjid. Dipahami ini? Antum junub. Kalau antum junub di masjid, misalnya antum baring-baring, tiba-tiba junub, maka antum wajib la yalbus fil masjid. Tidak boleh antum tinggal di masjid kecuali antum pergi berudu dulu untuk meringankannya. Haram, tidak boleh antum duduk. Antum ikuti pendapat jumhur. Iya. Nah, ini pendapat tidak kuat ini. Pendapatnya tidak kuat. Mana dalilnya? Para sahabat ada ahlus suffah tidak yang tinggal di masjid? Ada 70 orang ahlus suffah semua tinggal di masjid Nabi SAW. Kira-kira selama tinggal bertahun-tahun situ tidak pernah dia junub? Kata para ulama. Itu alasannya ulama yang mengatakan tidak benar ini ya. Kira-kira mereka tinggal bertahun-tahun di situ.
Tidak usah 2 tahun, 1 tahun saja. Dari 70 orang itu ada tidak yang tidak junub? Pasti ada yang mimpi kan? Mereka tinggal di situ, tidak ada keluarganya mereka. Nggak ada istri, nggak ada anak. Mereka di situ sendiri. Bersama dengan 70 orang miskin. Yang dinukil kadang makan, kadang tidak makan. Kadang makan 1 hari, 3 hari tidak makan. Yang kalau sholat biasa pingsan. Itu yang biasa pingsan sementara sholat. Pingsan. Ada orang berdua, ini orang gila katanya. Masa sholat pingsan? Bukan gila. 3 hari tidak makan. Itu Ahlus Suffah. Mereka tinggal memang di masjid. Dikasih izin oleh Nabi SAW. Bukan orang gila. Memang orang yang kadang makan, tidak makan. Termasuk Abu Hurairah. Abu Hurairah itu Ahlus Suffah. Kadang makan, kadang tidak makan. Biasa kisah Abu Hurairah banyak ya. Kisahnya Abu Hurairah. Kadang dia duduk-duduk. Kalau dia sudah 3 hari tidak makan. Dia duduk di tempat orang sering lewat. Dia tambal perutnya dengan batu. Duduk-duduk nih. Ada lewat sahabat. Assalamualaikum ya Abu Hurairah. Waalaikumsalam. Kata Abu Hurairah, ini orang tidak tahu nih kesan saya lapar sekali ini. Kan kisahnya ada itu. Sering. Lewat orang kedua, orang ketiga, orang keempat. Cuma memberi salam saja kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah dia tidak lapar kahi. Enggak ada. Nanti Nabi SAW yang berlalu, Nabi sudah tahu. Ini orang lapar ini. Ya kan? Kata, Assalamualaikum ya Abu Hurairah. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Kata Nabi, antum ikut ke saya. Nabi sudah tahu, ini orang lapar. Antum ikut ke saya. Sampai Nabi di rumahnya seorang sahabat, kemudian disiapkan satu bejana susu. Ya kalau kita bahasanya canteng ya, gelas besar. Ya cukup diminum 1-2 orang saja itu paling banyak. 1 orang itu kenyang sekali. Jadi ada susu di situ. Ini kan makanan pokoknya mereka susu ya. Kata Abu Hurairah, kenyang nih saya ini. InsyaAllah. Karena Nabi disiapkan apa? Segelas air minum. Susu yang baru diperah. Kata Abu Hurairah, saya sudah kenyang. Kata Nabi SAW, ya Abu Hurairah, panggil semua Ahlus Suffah. Kata Abu Hurairah di situ, ini Ahlus Suffah 70 orang. Mahatimi saya, tidak dapat nanti ini. Ya kan? Untuk 70 orang mau diminum, bagaimana caranya? Sedangkan saya yang sudah sangat laparnya, sudah berapa hari tidak makan. Maka Abu Hurairah dia katakan, ya insyaAllah tetap dipanggil. Dipanggil 60 atau 70 orang Ahlus Suffah. Datang semua. Gimana aturan syariat dalam sunnah Nabi SAW? Siapa yang memberi minum, maka dia yang paling terakhir minum. Itu aturannya dalam sunnah. Kalau antum mau jamu orang kasih minum, jangan antum dulu yang minum baru antum kasih orang. Itu menyelisih sunnah. Makanya Nabi SAW perintahkan Abu Hurairah kasih minum semua orang dan dia yang paling terakhir minum. Dan di situ Abu Hurairah bilang, wah, ini habis nanti ini. Iya kan? 60 orang bagi kasih minum susu, saya yang paling terakhir. Iya kan? Maka Abu Hurairah membagikan 60 orang atau 70 orang Ahlus Suffah. Dia kasih minum semua. Dia lihat terus. Ini air kenapa tidak bisa habis? Itu mukjizat Nabi SAW. Nabi SAW sudah diberikan mukjizat. Di jari-jari Nabi SAW itu keluar air. Ya. Jadi Abu Hurairah keliling. Dia kasih semua itu orang minum. Nggak bisa habis itu air. Kata Nabi, antum terakhir yang minum. Karena itu memang sunnahnya. Yang memberi minum dalam hadis, maka dia yang paling terakhir minum. Jangan dia minum dulu berkasih orang. Iya. Iya. Karena orang sekarang kalau membagi, alaka dulu, ya dulu. Saya dulu, capu matu. Antum kalau kehabisan, begitulah orang yang membagi. Memang sunnahnya, yang paling terakhir ambil. Iya. Maka setelah diberi minum semua, kata Nabi SAW, sekarang antum minum. Abu Hurairah dia minum lah. Sudah ya Rasulullah. Kata Nabi, tidak minum lagi. Sudah ya Rasulullah. Katanya, minum lagi. Sampai dalam hadis itu disebutkan Abu Hurairah minum sampai di sini nih. Sampai kalau dia minum muntah sudah. Sampai di ujung tenggorokannya dia minum. Penuh itu air susu. Sampai kenyang sekali. Kata Nabi, minum lagi. Kata Abu Hurairah, tidak ada di tempatnya. Penuh. Full. Full sudah. Ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwa seorang kalau makan boleh dia kenyang sekali
tapi sekali-kali. Itu hadisnya. Kan yang ada hadis yang mu'tamad itu, kata Nabi, kalau engkau makan terpaksa, maka sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minumnya, dan sepertiga itu tersisa untuk bernafas. Jangan full. Ini full ya hadisnya. Full dia makan sampai ujung tenggorokan, dia minum. Katanya Abu Hurairah, tidak ada tempatnya, sudah full. Nah, ini kata para ulama, boleh seorang makan dan minum sampai full, tapi sekali-kali saja. Seperti kisah Abu Hurairah ini. Iya. Ya, kisah yang menakjubkan juga. Iya. Baik. Nah, jadi kisah Ahlus Suffah tadi. Jadi kita berawal ke Ahlus Suffah. Ahlus Suffah, mereka tinggal di masjid Nabi, pasti ada yang apa? Junub. Ada tidak hadisnya kata para ulama? Dari Nabi SAW yang mengatakan, siapa yang junub keluar berwudu. Siapa yang junub, dia harus keluar dari masjid segera mandi. Enggak ada hadisnya kata para ulama, enggak ada. Enggak ada. Jadi tidak kuat ini pendapat kalau dikatakan orang yang junub di masjid harus segera keluar, enggak ada. Sama dengan wanita yang haid misalnya, dia ada di masjid. Enggak pernah ada hadis yang melarang wanita haid keluar dari masjid, enggak ada. Ada ayatnya memang, tapi itu maknanya umum. Enggak boleh kita maknakan kecuali ada dalil yang mendukungnya secara sharih. Bisa dipahami ya? Iya. Baik. Dan ada alasan ulama yang lain juga ya, yang pernah saya tulis tentang masalah ini. Karena ini pernah masalah risalah, masalah ini pernah saya tulis. Jadi alhamdulillah masih ingat semua pembahasan itu yang saya masih ingat. Termasuk alasan juga para ulama tentang kisah para sahabat yang bermajlis bersama Nabi SAW. Itu bermajlis, mereka bertahun-tahun dia bermajlis. Ya, bertahun-tahun mereka bermajlis. Tidak menutup kemungkinan ada yang junub di antara mereka. Ada yang bermalam, ada yang lama. Ya. Dan tidak pernah Nabi mengatakan keluar. Apalagi di sini tambahannya, kita lihat wa yazidul haidu wan nufasa. Tambahan ke selanjutnya, dan juga demikian pula wanita yang haid dan wanita yang nifas. Annaha la tasum, dia tidak boleh berpuasa. Ini tidak ada masalah. Jelas, ijma' para ulama memang orang yang haid dan nifas enggak boleh dia puasa. Bahkan kalau dia puasa, pertama dia berdosa. Kalau dia sengaja kan, dia berdosa. Kenapa? Memang tidak boleh orang puasa kalau haid kalau dia enggak boleh dia puasa kalau dia haid dan nifas. Kalau dia puasa, maka tidak sah puasanya, ijma' para ulama. Tidak sah puasanya. Dan kalau dia sengaja, maka dia bisa berdosa. Kalau dia bermain-main dengan syariat. Sama dengan berudu itu. Sama dengan berudu. Tidak boleh dia sengaja berudu kalau dia haid. Karena biar dia haid, tidak bisa mengangkat hadisnya. Kenapa kita bahas masalah wudu? Karena orang yang haid dan nifas itu beda kondisinya dengan orang yang junub. Kalau orang yang junub ada tidak perintahnya berudu? Ada. Hadisnya ada kan? Kalau orang yang junub, maka dia dianjurkan berudu untuk apa? Meringankan hadasnya. Kalau haid dan nifas tidak bisa. Enggak ada. Makanya wanita yang haid, bagaimana hukumnya dia berudu? Dilihat. Kalau dia berudu dengan menyangka bahwa berudu itu lebih afdal, maka dia bisa bikin bid'ah. Iya kan? So dia haid, berudu lebih afdal, ada keutamannya. Bid'ah. Nah, benda pernah menyuruhkan berudu. Kalau dia berhadas, junub, ada meringankan hadas, dan itu sunnah. Makanya Nabi ditanya oleh Umar, ya Rasulullah, kami junub, bolehkah kami tidur? Kata Nabi, jika antum berudu bisa. Dianjurkan. Itu ucapan Nabi kepada Umar. Dan juga Nabi yang melakukannya. Sudah lewat hadisnya kan? Disunnahkan berudu kalau apa? Kalau dia junub. Nah, itu kemarin. Kapan sekarang disunnahkan berudu? Sudah lewat kan? Kalau dia mau tawaf, dia mau baca Quran, dia mau berzikir, termasuk dia disunnahkan berudu kalau dia junub dan mau tidur atau mau makan atau mau minum atau satu lagi atau dia mau apa? Mengulang siaran langsung.
Kalau dia mau mengulang siaran langsung, maka sunnah dia berwudu. Dipaham maksudnya ini ya? Iya. Jangan tuh pura-pura tidak paham. Baik. Sunnah. Tapi kalau dia haid, dia nifas, ada tidak perintahnya berwudu? Tidak ada. Jadi jangan itu perempuan, dia sengaja pergi berwudu. Kalau dia mau dinginkan badannya, dinginkan saja badannya dengan air. Jangan dia sengaja berwudu, lalu dia habis berwudu, dia duduk berzikir khusus, karena dia mau berzikir secara khusus, waktu pagi dan sore, dia pergi berwudu, jangan begitu. Kalau seandainya itu bagus, yang paling pertama melakukannya siapa? Istri Nabi kan? Istri Nabi dan sahabat, para wanita yang ada di zaman para sahabat. Tapi kan tidak ada yang seperti ini. Jadi jangan dia bikin perkara apa? Perkara baru, jangan. Dan sampai dia berkata, ini afdal, ini bahaya itu. Ya. Jadi tambahannya kata beliau, wanita yang haid dan wanita yang nifas, annaha la tasum, dia tidak boleh berpuasa. Ini ijma'. Tidak halal dia berpuasa, haram. Kalau puasa tidak sah. Wala yahillu watu'uha. Yang kedua, tidak halal alias haram untuk berhubungan badan dengan wanita yang haid dan nifas. Ini juga jelas. Ya, dalilnya nanti antum lihat sendiri di situ ya. Antum lihat sendiri di situ dalilnya. Iya, tentang tidak bolehnya puasa, ada hadisnya di situ kan? Iya. Nah, Nabi SAW berkata, wanita itu apa? Nakisuddin wal akal, kurang akal dan kurang agama. Iya. Dan Nabi SAW menyebutkan bahwa tidak pernah seorang lelaki yang memiliki akal yang sangat kuat itu bisa dikacaukan oleh seorang wanita seperti kalian. Karena wanita itu biar laki-laki itu biar bagaimana kuatnya, sampai Nabi gambarkan lubbur rajul al-hazim, akal seorang laki yang kuat, berilmu, bahkan walaupun dia adalah orang yang sangat cerdas, berilmu, tetap dia bisa dibikin keok sama perempuan. Kata Nabi. Iya. Karena perempuan itu lemah dari satu sisi, tapi dia kuat dari sisi yang lain. Ada kelebihan dan ada kekurangannya yang tidak ada pada laki-laki. Iya. Dan Nabi menyebutkan dia kurang akal dan kurang agama. Mana kurang akalnya? Makanya perempuan, kata Nabi, ya, kalau dia mau menjadi saksi, maka dia hanyalah separuh dari laki-laki. Jadi imbangannya perempuan itu, satu laki-laki, dua perempuan bisa imbangi dari sisi berakal. Ya, makanya perempuan itu kurang bagus dalam berpikir dan berakal dan menimbang. Beda itu cara bertimbangnya, menimbangnya laki-laki dan perempuan beda. Makanya perempuan itu harus dalam masalah menimbang, laki-laki harus menjadi kepala rumah tangga. Ya, makanya benar kata Syekh Mukbil ya, kalau seandainya talak itu diserahkan kepada urusannya para wanita, kan talak itu haknya laki-laki, bukan hanya perempuan sedikit pun. Hak mentalak itu laki-laki kan? Saya talak kamu. Siapa itu? Suami kepada istri. Tidak ada itu istri yang talak suaminya dalam Islam. Sampai Syekh Mukbil berkata, kalau seandainya perempuan diberikan hak untuk mentalak suaminya, maka dia akan mentalak suaminya sebanyak 13 kali dalam sehari. Karena kalau ada masalah sepele, tidak suka sedikit, nah talak suaminya lagi. Saya talak kamu, tidak suka lagi. Saya talak kamu, masalah sepele. Maka dia akan mentalak suaminya 13 kali dalam sehari. Bukan hanya istri yang seperti ini. Karena memang perempuan itu kurang akal, kurang dia dalam menimbang. Kalau ada yang dia maui, perempuan itu begitu. Susah itu. Kalau ada dia maui, nacinai, harus kau belikan nih. Menggila dia kalau dia tidak beli. Memang perempuan begitu. Kurang akal dan kurang dalam menimbang. Baik. Itu kurang akalnya kata Nabi SAW. Terus kurang agama dari sisi mana? Karena kalau dia haid, dia tidak bisa sholat. Biar bagaimana semangatnya dia mau sholat, biar semangatnya bagaimana dia mau puasa, pokoknya dia mau beribadah, tidak bisa. Tidak halal. Kalau dia puasa, tidak diterima puasanya. Kalau dia mau sholat, tidak diterima juga sholatnya. Karena memang tidak sah kalau dia sholat. Disitulah dia kurangnya apa? Dalam sisi agama. Tidak sempurna seperti siapa? Laki-laki. Kalau laki-laki itu tidak ada praynya. Bilang, ada laki-laki yang haid, pray. Gak ada praynya. Perempuan itu ada praynya, istirahatnya. Dan itu semua terjadi berdasarkan hikmah Allah Ta'ala yang sangat dalam. Banyak hikmah di baliknya
yang tidak bisa kita petik dari kejadian haid ini. Ya, banyak. Nah, itulah kurangnya agamanya. Adapun yang kedua di sini tidak halal tidak halal untuk berhubungan badan ketika dia haid. Itu wata itu hubungan badan, ya, jima. Itu berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah 222, fa'tazilun nisa fil mahid. Tinggalkanlah wanita dalam kondisi haid. Maksudnya di tempat keluarnya haid itu tidak boleh. Wala taqrabuhunna hatta yathurna, dan jangan kalian mendekati mereka sampai mereka suci. Yang ketiga, tidak boleh haid dan nifas, tidak boleh lagi apa? Wala talaquha, dan tidak boleh kamu untuk mentalaknya di kondisi dia haid dan di kondisi dia apa? Nifas. Kenapa? Kenapa kalau wanita yang haid dan nifas tidak boleh ditalak? Karena itu namanya talak bid'i, talak bid'ah namanya. Nah, talak dalam Islam terbagi dua. Ada talak sunni dan ada talak apa? Bid'i. Iya. Ada talak bid'i, talak yang hukumnya bid'ah, dan ada talak hukumnya sunni. Iya. Kalau antum paham talak sunni, maka antum akan paham talak bid'i. Kalau antum paham talak bid'i, otomatis antum akan paham talak sunni. Yang mana antum paham yang salah satu dari keduanya, paham yang keduanya. Iya. Apa itu talak sunni dan talak bid'i? Kalau antum mau paham, baca dulu hadisnya itu. Lihat di bawah ta'liqan nomor 4. Lihat, mana itu talak sunni? Talak sunni itu artinya adalah talak yang sesuai dengan perintah Quran dan sunnah. Ketika dia mau ditalak, kita talak dia sesuai dengan perintah syariat. Kapan bisa ditalak? Nah, lihat mini ayatnya dan hadisnya. Itu yang sunni, yang sunnah dalam mentalak. Allah berfirman dalam surat Talak, fatalliquhunna liiddatihinna. Talaklah mereka di masa apa? Di masa iddah. Paham? Di masa mereka memang menunggu. Wa hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu annahu talaqa imra'atahu wa hiya haid ala ahli Rasulullah SAW. Hadis yang menjelaskan tentang talak sunni dan talak bid'i adalah hadis Ibnu Umar ini. Ini hadis yang paling bagus menjelaskannya. Bahwa Ibnu Umar, anaknya siapa? Umar, Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab. Dia mentalak istrinya dalam kondisi istrinya apa? Haid. Dia talak ini di zaman Nabi SAW masih hidup. Maka Umar pun mendatangi Rasulullah SAW. Karena Umar tidak setuju dengan perbuatan anaknya. Kenapa kau talak di kondisi dia apa? Haid. Maka Umar mendatangi Nabi SAW dan bertanya tentang hal itu. Maka Nabi SAW bersabda, lihat hadisnya, murhu falyaraji'ha. Perintahkan kembali Ibnu Umar untuk rujuk kepada istrinya. Jangan dia talak di kondisi dia haid. Tak boleh. Tidak syah. Paham? Murhu, perintahkan dia supaya rujuk, suruh kembali sama istrinya. Tsumma liyansakha hatta tathur. Kemudian dia biarkan dia sampai dia suci. Dia biarkan istrinya sampai suci. Maksudnya sampai tidak haid. Dia biarkan istrinya dulu. Dia liyansakha. Dia tahan istrinya. Jadi misalnya dia haid tadi, dia rujuk kepada istrinya, tahan. Maksudnya tahan, tetap bersamanya sampai dia apa? Suci. Kalau dia sudah suci, biarkan, jangan kamu berhubungan badan dengan dia ketika dia apa? Suci. Ini kalau kamu mau talak dia. Kalau dia sudah suci, biarkan dia suci terus, jangan kamu berhubungan badan dengannya. Tsumma tahidu. Setelah dia suci, dia haid lagi. Ya kan?
Berarti tidak ada kemungkinan dia apa? Hamil. Karena kenapa orang dilarang mentalak istrinya dalam kondisi dia haid? Karena jangan sampai dia berhubungan badan nanti, iya kan? Sedangkan istrinya apa? Hamil. Kenapa dilarang? Karena nanti yang jadi masalah, kalau istrinya hamil, lalu dia talak misalnya, nanti kalau misalnya istrinya ada indikasi dia hamil, lalu dia menikah, nanti tidak ditahu anaknya siapa itu? Iya kan? Iya tidak? Itu yang dilarang dalam syariat, pencampuran apa? Al-asal, pencampuran keturunan. Yang sampai istrinya sementara hamil, dia tidak tahu kalau istrinya hamil. Ya kan? Misalnya istrinya suci. Dia sudah berhubungan badan, lalu langsung dia talak. Ini rentan, bahaya sekali. Tidak boleh dia talak di kondisi seperti itu. Dia tunggu dulu istrinya suci, haid. Baru kemungkinannya tidak ada sudah, baru dilepaskan. Itu namanya tasrihun bihsan. Ada ayatnya tak? Tahan dengan cara yang bagus, lepaskan dengan cara yang bagus, kata Allah. Jangan dilepas seenaknya saja. Kau pergi nah. Tidak seperti itu. Ditahan dengan cara yang baik, lepaskan dengan cara yang baik. Jadi kata Nabi, tahan dia sampai dia suci. Setelah suci, maka dia haid. Thumma tathur. Setelah itu baru dia suci. Setelah dia haid, ya kan? Kan aman minta? Tidak hamil. Setelah dia haid, setelah selesai haid, dia suci. Kalau dia sudah suci, di situ. Pas dia suci, thumma in syaa amsak. Jika dia mau, dia tetap melanjutkan hubungannya sebagai suami istri. Kalau dia tetap mau tahan, ba'du. Setelah itu, wa in syaa talaqa qabla ayyamas. Dan kalau dia mau, dia talak istrinya sebelum dia sentuh. Ini kalimat yamas, maksudnya apa kemarin? Hubungan badan. Itu tafsir Ibnu Abbas. Kalimat al-lamas bermakna apa? Bermakna jima. Bukan menyentuh-nyentuh begini saja ya, bukan. Kusentuh dulu, baru dicerai. Bukan sentuh-sentuh begitu. Dipaham sudah maksudnya nih? Hadis. Ya. Jadi ketika dia haid istrinya dia talak. Kata Nabi, tahan dulu istrinya, jangan dia ceraikan, rujuk kembali. Setelah dia suci, biarkan terus sampai dia apa? Sampai dia haid. Kalau dia haid berarti tidak ada kemungkinan hamil. Nanti pas dia suci, di situ baru dia lihat, dia mau talak atau dia mau tahan. Kalau dia mau tahan, nggak ada masalah, lanjutkan. Tapi kalau dia mau talak, jangan dia sentuh di situ istrinya. Jangan dia sentuh. Di situ dia talak. Inilah yang dikatakan dengan talak apa? Sunni. Talak yang bersesuaian dengan syariat sunnah Nabi SAW. Setelah dia talak, itulah kalimat firman Allah Ta'ala yang diserangkan oleh Nabi SAW di sini. Fatilkal iddatul lati amarallahu. Itulah iddah yang Allah Ta'ala perintahkan. Itu tadi. Fatalliqu liiddatihinna. Talaklah mereka ketika di masa mereka, di masa iddah. Di mana? Di situ tadi yang dijelaskan Nabi. Di situ antum talak dia. Di masa dia suci. Itulah iddah yang Allah perintahkan. Antatluqa laha, yang Allah Ta'ala perintahkan kepadanya. Apa yang Allah Ta'ala perintahkan para wanita itu untuk menunggu di masa iddah itu. Antatluqa lahan nisa. Itulah iddah yang Allah perintahkan untuk mentalak para wanita maksudnya. Ya. Maka talak bid'i, yang mana talak bid'i? Lawannya tadi ini, yaitu dia mentalak istrinya dalam kondisi apa? Haid. Semisal haid, nifas. Iya. Semisal haid apa? Nifas. Baik. Iya. Kalau istrinya misalnya meninggal, astagfirullah. Suaminya meninggal, istrinya hamil. Kapan masa iddahnya? Jelas kan? Setelah melahirkan, supaya tidak tercampur baur. Setelah istrinya hamil, ya, karena tidak boleh juga ditalak wanita dalam kondisi apa? Hamil tidak boleh, kecuali suaminya mati. Kalau suaminya mati kan ya qadarullah, meninggal.
Kalau dia masih hidup, jangan dia talak istrinya dalam kondisi hamil. Tunggu dia sampai melahirkan. Iya. Baik. Nah, sekarang kalau istrinya hamil, suaminya meninggal, atau semisal dengannya misalnya, hilang kontak, betul-betul suaminya hilang di sana, mungkin juga sudah meninggal di sana. Maka seorang istri yang hamil, masa iddahnya sampai dia melahirkan. Kalau sudah melahirkan, ya, maka dia selesaikan nifas. Ya. Itu lebih bagus, ya. Baru setelah itu dia kalau mau menikah, ya menikah. Insyaallah boleh. Wallahu a'lam bishawab. Selesai pembahasan tayammum. Terakhir pembahasan bab al-haid nanti akan kita bahas pada pertemuan besok insyaallah. Ini kitabul haid adalah kitab yang paling terakhir di pembahasan kitab Taharah. Setelah selesai kitab Taharah, kitabul haid baru masuk kitabus shalah. Alhamdulillah. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahil alamin. Fadal barakallahu fiik.